Pratiwi dari program studi akuntansi semester 3 Sekolah Ilmu Tinggi Ekonomi Jabatan Bulan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah akuntansi biaya dengan pembahasan mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Semoga penjelasan saya yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Jadi stay tune ya. Adapun submateri yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian biaya dan beban, yang kedua adalah penggolongan biaya, yang ketiga adalah metode penentuan biaya produksi, dan yang terakhir adalah komponen biaya produksi. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materi yang pertama. Yang pertama adalah pengertian biaya dan beban. Pengertian biaya atau cost mengukur pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk dikeluarkan untuk mencapai tujuan organisasi, seperti untuk memperoleh bahan atau material, kemudian ada tenaga kerja atau labor, dan overhead. Nah, adapun pengertian beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi dalam kurun waktu satu periode tertentu dalam bentuk pengeluaran ataupun berkurangnya suatu aset. Nah, hubungan biaya dan beban sebenarnya saling berkaitan. Biaya muncul pada saat perusahaan mengorbankan sumber daya untuk menghasilkan suatu produk ataupun jasa. Selama produk masih dalam proses atau belum dijual, biaya tersebut tercatat sebagai aset, misalnya persediaan. Namun, ketika produk dijual atau manfaat ekonomisnya sudah habis digunakan, biaya tersebut berubah menjadi beban. Nah, contohnya yaitu misalnya suatu perusahaan melakukan pembelian kain 10 juta dicatat sebagai biaya persediaan barang dagang. Nah, setelah baju hasil produksi tersebut terjual atau kain tersebut sudah dipakai, biaya ini berubah menjadi beban pokok penjualan. Nah, kemudian ada penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Nah, biaya digolongkan berdasarkan nama pengeluaran. Contohnya, biaya bahan bakar, biaya gaji, ataupun biaya asuransi dan biaya-biaya lainnya. Menurut fungsi pokok perusahaan. Nah, ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya bahan baku langsung, di mana biaya untuk bahan utama suatu produk. Biaya tenaga kerja langsung, yaitu upah kerja yang terlibat langsung dalam proses produksi. Kemudian ada biaya overhead pabrik, biaya tidak langsung, tenaga kerja yang tidak langsung, bahan penolong, reparasi dan pemeliharaan, depresiasi, kemudian asuransi, listrik, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada menurut fungsi pokok perusahaan. Yang pertama adalah biaya pemasaran. Nah, biaya pemasarannya itu biaya yang terjadi untuk melaksanakan pemasaran suatu produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, biaya distribusi, biaya gaji staf, dan biaya gaji staf pemasaran. Kemudian ada biaya administrasi dan umum. Nah, hal ini adalah biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran suatu produk. Contohnya biaya fotokopi, biaya gaji staf keuangan, biaya gaji staf akuntansi, biaya gaji personalia, biaya pemeriksa akuntan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Nah, yang pertama adalah biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Contohnya biaya bahan baku langsung. Nah, hal ini terjadi jika adanya kegiatan suatu proses produksi dan juga biaya tenaga kerja langsung. Kemudian ada biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai atau biaya yang tidak bisa ditelusuri secara langsung, seperti misalnya biaya listrik pabrik, biaya gaji mandor. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menurut perilaku terhadap volume kegiatan. Biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya total berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya biaya variabel adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Kemudian saya akan kasih contoh singkatnya. Contohnya itu semakin banyak kue diproduksi, maka semakin banyak tepung yang akan dibeli.
Kemudian ada biaya semi variabel, adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya semi fixed adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah konstan pada volume produksi tertentu. Contohnya, biaya keamanan bertambah tiap kali jumlah shift penjaga ditambah. Kemudian ada biaya tetap. Nah, biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contohnya dari biaya gaji, yaitu gaji karyawan administrasi misalnya 10 juta per bulan. Kemudian, materi selanjutnya adalah menurut jangka waktu manfaat. Nah, yang pertama adalah pengeluaran modal, yaitu manfaat lebih dari satu periode. Contohnya, mesin bangunan yang didepresiasi. Kemudian, pengeluaran pendapatan, yaitu manfaat hanya pada periode berjalan. Contohnya, biaya perbaikan yang rutin terjadi. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang metode penentuan biaya produksi. Yang pertama adalah full costing. Metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam HPP yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik maupun yang berlaku variabel maupun tetap. Contohnya, suatu perusahaan memproduksi suatu produk yaitu kursi dengan biaya bahan 100.000, tenaga kerja 50.000, overhead variabel 20.000, dan overhead tetapnya sebesar 30.000. HPP kursi tersebut adalah 200.000. Variable costing. Nah, metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memasukkan biaya variabel, yaitu bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead variabel, sedangkan biaya tetapnya dibebankan langsung sebagai biaya suatu periode atau biaya akhir periode perusahaan. Nah, contohnya suatu perusahaan memproduksi kursi, nah yang sama dihitung dengan biaya 100.000, biaya bahan 100.000, biaya tenaga kerja 50.000, biaya overhead variable 20.000. Nah, maka HPP kursi tersebut adalah 170.000. Sedangkan biaya tetapnya akan dimasukkan sebesar 30.000 akan dicatat sebagai biaya periode perusahaan. Oke, berikut adalah contoh metode penentuan biaya produksi. Teman-teman bisa lihat di sini ada metode tentang full costing dan juga variable costing. Nah, ini hanya contoh semata yang saya share sedikit bagaimana cara penulisan tahap-tahap full costing dan juga variable costing. Kemudian materi selanjutnya atau yang terakhir adalah komponen biaya produksi. Yang pertama adalah biaya bahan baku langsung atau direct material cost, adalah nilai bahan utama yang digunakan dalam proses produksi menjadi barang jadi. Biaya ini meliputi harga beli bahan baku produk dan juga biaya ongkos angkut. Misalnya, tepung seharga 5 juta untuk produksi roti. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost, adalah biaya tenaga kerja langsung atau biaya tenaga kerja yang secara langsung terlibat dalam pembuatan suatu produk. Misalnya contoh, gaji tukang roti adalah 7 juta. Karena tukang roti adalah orang yang langsung ikut serta dalam membuat suatu produk yaitu roti. Nah, kemudian ada biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead cost, adalah semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, seperti biaya bahan penolong, tenaga kerja, kemudian tenaga kerja tidak langsung, penyusutan, dan biaya lain yang sulit dilacak langsung ke produk. Misalnya juga ada biaya listrik, sewa gedung, dan perbaikan mesin. Karena tidak bisa ditelusuri secara langsung, biasanya dialokasikan dengan tarif overhead pabrik. Oke, baik, itu saja materi saya yang saya dapat presentasikan pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan atau yang saya presentasikan dapat memberi manfaat dan juga dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas. Maaf jika ada salah kata. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.